Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ustadz Jel Fatullah. Alhamdulillah beliau bersedia hadir di studio kita yang sederhana ini, dan beliau ingin ikut menyampaikan apa-apa yang kita akan bincangkan setelah ini, Insya Allah Ustadz ya. Ya, Mungkin kita langsung mulai saja Ustadz, siap. dari perkenalan. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jelfatullah atau Jelita Donald. Itu nama asli. Dulu waktu di Kairo, kawan-kawan lebih dalam satu acara dinobatkan nama itu, diresmikan nama itu Jelfatullah. Tetapi secara administrasi kenegaraan tetap kita memakai nama Jelita Donald. Jadi nama Jelita Donald itu muncul kembali karena dalam kondisi kita ikut sebagai kontestasi politik di DPD. Oh, jadi Ustadz ikut di iya. kontestasi DPD Ustadz ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi kita pakai nama asli, kita tidak ganti nama dengan Jelfatullah. Banyak yang menyarankan, kan Ustadz populernya Jelfatullah. Kenapa tidak ditukar aja dengan Jelfatullah? Tapi karena itu penghargaan, punya sejarah di dalam tua. Nama itu kan unik, Jelita Donald. Itu ada sejarah luar biasa yang mungkin pada kesempatan ini nggak bisa kita ceritakan. Maka kita tetap memakai nama itu dan kita sosialisasikan. Alhamdulillah. Jadi pemirsa kalau ada yang lihat spanduk-spanduk namanya, fotonya orangnya ini tapi namanya Jelita Donald. Jelita pakai jenggot. Pakai jenggot. Saya pun sekarang baru paham Ustadz. Oh, namanya ini gitu. Yang Ambo kenal selama ini Ustadz Jel Fatullah. Tapi nggak apa-apa, Ambo sebut Ustadz Jel aja kini. Iya, siap. Oke. Kita mulai dari ini Ustadz. Kondisi masyarakat kita sekarang. Tentu kita udah sama-sama tahu negara kita, masyarakat kita dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Mungkin Ustadz bisa ceritakan seperti apa sekarang kondisi umat dan masyarakat kita sekarang ini, ya menurut pandangan Ustadz. Kondisi seperti ini ya jelas kondisi kita mengalami kemunduran dari semua sisi, dari segi ekonomi, politik, kemudian juga masalah keagamaan, moral, itu mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Dari segi moral kita lihat mudah saja indikasinya. Narkoba luar biasa ini. Kemudian ada kalau kita lihat misalkan malam minggu, ada anak-anak yang bikin ribut itu, yang motornya, kemudian ada yang tawuran, itu makan korban itu, main golok, bahkan terjadi ada yang meninggal di berbagai kota di Sumatera Barat ini, dan juga itu Indonesia. Kemudian dari segi ekonomi, ya coba kita lihat ekonomi betul-betul menurun, tidak baik-baik saja. Dan kemudian juga dari situasi politik sekarang ini ya ada macam-macam lah. MK-nya diadili oleh MK-MK. Sekarang MK-MK menuai kritikan dari masyarakat, tidak puas dengan apa. Kemudian juga pertarungan isu politik, opini-opini, asumsi dan segala macam itu, kita susah membedakan mana yang berita hoax, mana berita yang benar. Jadi media pun sudah mengalami hal yang yang mesti diperbaiki. Sekarang kita kalau berita-berita itu pun kalau tidak pandai memilih dan memilah, itu jadi kita ini korban berita hoax. Jadi semuanya sekarang ini mengalami kemunduran dari semua segi. Nah, untuk itu saya pernah ketemu dengan salah seorang wakil MPR.
Saya berkata juga hutang negara. Ketika Ya, itu kita hutang. bicara tentang hutang negara. Saya tantang beliau. Bisa enggak Bapak sampaikan ke Presiden, umat Islam bisa mengatasi hutang negara ini? Hmm. Tentu kalau pernyataan seperti itu kurang yakin. Tapi saya mudah saja. Pak, saya pernah diundang ke Sumatera Utara. Bicara tentang potensi masjid. Umat Islam ini kalau bangkit itu luar biasa. Ada 900.000 masjid di Indonesia. Kalau per Jumat, satu Jumat itu, satu masjid berius 100.000, itu akan terkumpul uang 90 miliar. Satu Jumat. Hampir 100 miliar. Kalau Ah, 1 juta iya, masjid, iya. 100 miliar. Kalau seandainya kita bikin 2 perusahaan setiap Jumat, 45 miliar, 45 miliar. Itu sebulan 8 perusahaan. Setahun itu sudah 90, sebulan 8 perusahaan. Setahunnya Kali 96 12, perusahaan. 96. 10 tahun 2 periode jabatan presiden itu sudah 960 Iya. perusahaan tanpa ada hutang itu. Tidak perlu pinjam uang ke. Jadi Iya. kalau umat Islam bergerak itu bisa Kekuatannya sangat menghadirkan, mewujudkan hampir 1.000 perusahaan dalam 10 tahun. Itu luar biasa kekuatan itu. Jadi saya bilang itu baru satu sisi. Umat Islam bisa mengatasi itu. Persoalan ini, kenapa masyarakat kita kemudian situasi seperti ini? Tentu saja yang bertanggung jawab itu adalah power politik yang memegang kekuasaan. kekuasaan. Yang betul. Artinya elit lah yang sekarang mempunyai otoritas Ya. untuk melakukan perubahan. Ya. Baik, kalau begitu tentu dengan melihat situasi itu, dengan begitulah Ustadz sekarang menjadikan itu sebagai motivasi untuk maju ke DPD. Benar. Jadi selama ini di Sumatera Barat, saya dengan kawan-kawan para aktivis bergerak menyuarakan aspirasi perbaikan di Sumatera Barat. Maka sudah sekian lama kita bergerak, itu karena kita ini adalah suara rakyat, jadi suara pinggiran saja. Jadi sudah setelah kita lihat sekian lama aspirasi kita ini, ya kita bawa ke DPRD Sumatera Barat, kemudian surat kita diterima, prosesnya nggak tahu kita setelah itu. Artinya tidak melakukan perubahan yang konkret dari langkah-langkah kita. Jadi kita memang kalau membangun membangun opini masyarakat bisa, tetapi nggak real. Nah, akhirnya pemikiran kita memang kekuasaan itu penting. Kekuasaan itu penting. Saya baru saja mundur sebelum saya maju ke DPD ini. Saya adalah salah seorang tim ahli dari kepala daerah. Sumbar. Iya, saya di salah satu daerah di Sumatera Barat. Saya tim ahli di Tinggi. Ternyata kita bisa berbuat banyak, mengarahkan bantuan masjid jutaan, 1 M satu masjid minimal. Kemudian kita juga mengatasi praktek ijon, sistem ijon untuk pertanian. Ribawi kalau ini kan. Betul. Kita di Bukit Tinggi kita bikin tabungan Usman. Itu pinjam 20 juta, kembalikan 20 juta. Pinjam 10 juta, kembalikan 10 juta. Tidak pakai margin. Nah, nanti orang bank itu kan dia butuh biaya operasional. Cari ini namanya usaha ya, profit. Itu nanti dibantu oleh wali kota, oleh Pemko. Jadi yang ke rakyat biasa. Kalau 10 juta, 10 juta, 20 juta. Dan itu 0 kasus sampai sekarang. Tidak ada kasus. Dan bahkan sudah dapat ini penghargaan Infobank. Artinya lebih baik daripada perbankan umum. Sekarang itu teratasi sistem julo-julo tembak itu di Bukit Tinggi. Itu sudah kita perjuangkan beberapa periode wali kota sebelumnya. Gagal karena kita di ormas.
Tidak bisa. Oke, Nah, oke. jadi kan memang butuh kekuasaan Harus itu. di pusat kekuasaan baru bisa Jadi punya penting. power. Berdasarkan itu juga akhirnya ternyata kita harus bertindak lebih real. Nah, tapi sesuai dengan posisi saya sebagai seorang dai ulama di Sumatera Barat, saya tentu memilih kalau saya maju ke DPR RI itu pakai partai, itu terkotak. Maka akhirnya saya memilih ke DPD karena saya masih tetap DPD itu masih punya tugas di Sumatera Barat, punya tugas di pusat. Betul. Jadi saya tidak mau meninggalkan umat kita di Sumatera Barat. Dan saya maju ke DPD ini secara historinya ada. Dahulu kami punya tim perjuangan untuk daerah istimewa Minangkabau. Kami bikin 2 kelompok, yaitu satu bergerak di ranah, namanya panitia di ranah, satu di perantau di Jakarta. Dan akhirnya perjuangan kami itu kalau di ranah tokohnya diantaranya almarhum Irfanda Abidin, Mukhtar Naim, almarhum Mukhtar Naim, kemudian dibantu juga oleh Herman Nawas, almarhum Herman Nawas. Jadi tokoh-tokoh ini sudah meninggal, tinggal sisanya. Jadi saya waktu itu mau berjuang lewat ormas sudah kekurangan energi. Akhirnya maka jalan satu-satunya kita cari kekuatan lain, maka kita harus maju ke pusat. Nah, jadi kan DPD itu urusannya pengembangan kasus daerah, pengembang daerah dengan pusat. Jadi artinya kita mengelola aspirasi masyarakat Sumatera Barat ya. Jadi akhirnya saya pilih DPD. Satu alasannya karena saya tidak berafiliasi dengan partai. Yang kedua saya masih tetap berkiprah di Sumatera Barat karena DPD itu punya 2 area di ranah tugas, dan di rantau, di ranah dan di pusat, di Sumatera Barat dan di pusat di daerah. Kemudian juga saya masih artinya menjaga kesatuan umat ini. Nah akhirnya perjuangan itu berbuah kepada keluarnya Undang-Undang Sumatera Barat pasal 17. Nah, ketika Undang-Undang Sumatera Barat ini keluar, minus sambutan dari tokoh-tokoh. Jadi, artinya minus sambutan dari anggota DPD, yang mestinya itu disambut karena itu perkara Sumatera Barat. Sumatera mestinya DPD nyambutnya. Kemudian tokoh-tokoh kita di DPR RI harusnya diapresiasi, disambut, nampak barisan yang kuat. Kemudian karena kurangnya sambutan digugat oleh pihak-pihak tertentu. Digugat oleh Mentawai, digugat oleh Cina, keturunan Cina, digugat oleh non-muslim, para pendeta. Suatu hari kami dimediasi. Nah, akhirnya gugatan itu jelas terasa kurang etis loh. Iya. Kan Undang-Undang Sumatera Barat itu berbunyi begini, ada masyarakat Sumatera Barat berkarakter adat Basandi Sarak Basandi Kitab. Iya. Tapi ternyata itu kan sudah hak kita itu. Iya. Itulah digugat keadaan sama kita. Cina, keturunan Cina, digugat sama non-muslim dari utara. Jadi kan tidak enak perasaan kita sebagai pribumi yang kita bawa itu memang sudah ini kita, falsafah hidup kita, digugat sama orang asing di wilayah kita. Akhirnya saya mengatakan kalau begini, karena ini saya maju ke DPD. Nah, itu diantara. Menarik, Ustaz. Tetap mengawal adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Itu yang harus kita pertahankan karena kalau itu hilang, kita bukan orang Minang lagi. Iya, itu. Jadi itulah penyebab khususnya. Betul. Ini mungkin sekedar gambaran untuk pemirsa. Kita harus bedakan antara rasisme dengan keinginan untuk mempertahankan identitas kita. Ini identitas kita. Kalau pemirsa ingin lihat contoh di negara sebelah saja di Malaysia, mereka ada undang-undang untuk Bumi Putra, persis seperti ini, dan tidak lebih dari itu.
dan itu mereka bisa pertahankan. Iya. Jadi mungkin kita bisa saling simak seperti apa sebetulnya yang ingin kita capai ini, yaitu kita mengadakan apa yang menjadi identitas kita, Iya. apa yang menjadi sejarah kita dari sejak dulu sampai sekarang untuk dipertahankan, gitu Ustadz ya. Iya. Baik, menarik Ustadz. Kemudian tadi menarik sedikit dibahas mengenai berhasilnya program penanggulangan riba tadi ya. Artinya itu terbukti lebih baik daripada program daripada apa-apa lembaga-lembaga yang non riba. Yang riba. Yang riba. Ribawi ya. Yang ribawi. Ini mungkin bisa diperluas nanti Ustadz. Kita pernah ada wacana untuk memasukkan Bank Nagari menjadi syariah. Ini mungkin bisa jadi satu wacana nanti Ustadz, mudah-mudahan. Amin. Baik Ustadz, selanjutnya nanti apabila terpilih Ustadz, apa saja program-program yang ingin diusung? Seperti tadi sudah disebutkan beberapa, mungkin ada lagi yang lain. Iya. Program kita yang pertama, kita memaksimalkan seluruh peluang yang ada di kewenangan yang ada pada DPD untuk Sumatera Barat. Dan saya tidak mau terpaku pada itu saja. Dan saya ini mantan aktivis kemanusiaan. Saya pegang gerakan kemanusiaan ini pernah internasional. Nah, jadi saya akan bangun jaringan dengan seluruh kedutaan Timur Tengah karena saya pernah hidup di Timur Tengah. Jadi dan pernah kerjasama. Dulu saya waktu gempa di Sumatera Barat ini, itu saya kerjasama dengan Yayasan Kerajaan Qatar. Bantuan perumahan di gempa waktu di Padang dan Padang Pariaman itu. Kita bikin masjid, kita juga setiap hari raya Idul Adha membagikan ratusan ekor sapi. Artinya itu contoh kecil. Jadi artinya senator tidak hanya terpaku pada kewenangan yang ada, tetapi hal-hal yang harus kreatif juga. Harus kreatif, yang mencoba menjembatani pemerintah daerah dengan pusat dan juga link lain. Dengan bahkan sampai keluar investor-investor. Nah, juga supaya investor-investor yang masuk ke Sumatera Barat itu memang investor yang jangan bikin ulah pula gitu. Ya, Nah, betul, jadi betul. ya Betul. satu lagi yang terpenting itu 4 orang kursi DPD itu mesti ada mesti ada jatah ulama. Bagi-baginya. Mesti ada porsi ulama. Iya, betul. Nah, yang bicara yang konsen pada perkara agama. Saya kan ketua pesantren di Sumatera Barat, ketua BKSPPI, Badan Koordinasi Kerjasama Pondok Pesantren Sumatera Barat. Kalau di pusat ketuanya Bapak Didin Hafidudin. Ada 300 pesantren. Ini persoalan agama ini jarang terpikirkan oleh para politikus. Ini masalahnya. Kapan mereka peduli kepada agama itu ketika cari suara. Betul. Nah, Betul. dan memang ini coba saja seluruh deretan politikus mana yang mempedulikan perkara sosial dan keagamaan itu jarang. Maka kita konsen masalah masjid, masalah madrasah, masalah pesantren, minimal itu yang kita kita urus. Yang lain biarlah diurus sama yang lain, sama anggota yang lain. Nah, itu artinya apa? Perlu kepedulian itu. Saya lihat uang negara ini banyak anggaran ini. Iya. Nah, tapi kok saya dengan wali kota Solo, saya termasuk penasihat beliau di Solo. Maka akhirnya 10 mahasiswa sudah dikirim dengan biaya ke Timur Tengah dengan biaya biaya kota. Di Bukit Tinggi juga ada seperti itu. Sekarang ini di Bukit Tinggi itu Garin
penggali kubur, pokoknya aktif pengurus orang-orang yang terlibat di keagamaan yang kelas rendah itu menerima uang sekali 2 bulan. Kalau nggak salah 3 jutaan. Alhamdulillah. Nah ya, jadi sebenarnya banyak kok yang bisa dibuat. Asalkan ada orientasi ke sana. Ini perkaranya orientasi. Kemauan ya, Ustaz ya. Orientasi ke sana nggak ada. Baik, Ustaz, menarik sekali. Ya. Kita sekarang memang seperti tadi Ustaz sebutkan ada kecenderungan atau bahkan sudah menjadi sebagian besar dalam berpolitik ini yang dituhankan itu adalah harta dan kekuasaan. Ini fenomena yang rasanya kita perlu hilangkan di masa depan. Kita pun di podcast ini Ustaz ada bahas juga dengan tokoh-tokoh masyarakat mengenai politik uang. Itu mungkin salah satu hal yang kita harus hilangkan di masa depan supaya tidak kita memiliki wakil-wakil yang betul-betul wakil kita, bukan wakil kekuasaan gitu. Ya. Jadi transaksi money politik lah itu tuh dia sebuah sebab akibat yang akibatnya pasti negatif. Ketika kos politik itu mahal karena politik itu dimulai dengan transaksi, maka akhirnya nanti politikus ini tidak lagi orientasinya juga sudah mengembalikan modalnya. Itu dia. Tetapi ada 2 tahapan ini. Ada yang konsumen politik ini konstituen ini dia butuh uang dan kemudian dia sudah krisis kepercayaan. Setelah duduk mereka makan sendiri, saya juga diabaikan. Sehingga kalaupun dia terima uangnya tapi tetap memilih yang terbaik. Yang kedua, yang terbaik itu tidak diterima uangnya dan tidak memilih dan tidak diterima uang. Jadi ada 2 lapisan ini ya. Itu yang best. Itu yang best ya. Tapi kalau kondisinya sekarang ini kan ya masyarakat dia menerima uang itu ada juga menerima uang itu bukan karena butuh uang, karena segan. Iya. Segan menolaknya. Atau karena masih bingung. Karena masih bingung. Belum mengambil keputusan, orangnya sudah mendesak. Iya. Akhirnya diterima uangnya. Bagaimana nih? Apakah karena menerima uangnya itu nanti harus memilih dia? Enggak. Nazar saja kalau tidak sesuai syariat boleh dibatalkan. Nazar, kita bernazar sesuatu. Padahal wajib. Kalau saya menang, saya potong anjing gitu. Nah, itu kan sesuai syariat, melanggar syariat, enggak boleh. Apalagi hal ini yang memilih pemimpin yang kita pertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Nah, itu jadi memang ini yang perlu dibangun kesadaran di tengah masyarakat. Juga kesadaran politikus. Politikus karena ada persaingan yang tinggi, maka dia akan melakukan segala cara untuk menang, ya kan? Menang dulu. Bukan narasi atau dakwahnya malah yang dia diajukan. Harusnya kan itu dulu, Ustaz. Baik Ustaz, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan penutup Ustaz yang ingin disampaikan, atau ada lagi poin-poin yang ingin Ustaz sampaikan kepada pemirsa kita? Ya, saya ada program nanti itu mau menyatukan satu payung para ulama dan kaum adat. Sekarang itu kaum adat ada Elkam, Pagariungnya tidak berfungsi. Artinya Pagariung hanya terbatas dari segi kebijakan. Jadi nanti ada sebuah lembaga yang menjaga Sumatera Barat ini, yang isinya itu ulama dan kaum adat. Itu mimpi saya. Dari sekian lama kita berjuang, maka harus ada sebuah lembaga non politik, non pemerintahan, betul-betul lembaga kemasyarakatan yang di Sumatera Barat ini jadi acuan, yaitu diisi oleh para ulama dan kaum adat. Kalau selama ini kan kaum adat sebuah lembaga, kaum agama sebuah lembaga, dan kemudian masing-masing berjalan pada porsinya, dan
keterbatasannya loh. Iya, Nah, dan keterbatasannya. dan keterbatasan masing-masingnya. Betul. Masing-masing merasa ini ada etikanya, Ya. ini ada etikanya. Jadi artinya ketika membahas Sumatera Barat itu belum ada program yang sama ke sana. Jadi kita mau tinggalkan Sumatera Barat ini nanti ada sebuah lembaga yang menjaganya. Nah, yaitu non politik, kemudian juga di luar pemerintahan. Nah, supaya nanti ini jadi acuan bagi masyarakat Sumatera Barat. Nah, nanti kalau sudah ada lembaga itu, lembaga ini akan mengontrol. Bahkan gubernur pun bisa, karena kuatnya legitimasinya, kuatnya masanya, dan dia jadi acuan, dia bisa mengarahkan pemerintah kepada ada perjalanan yang sesuai dengan implementasi adat Basani Syarak Basani Kitabullah. Kita kembalikan kita lagi ke mau situ. bikin lembaga adat Basani Syarak Basani Kitabullah. Masya Itu Allah, wacana ke Ustaz. depan. Ya mudah-mudahan dengan Maka saya tadi nggak mau masuk partai. Iya, Karena menarik, ada Ustaz. harapan ini. Mudah-mudahan keterbatasan tadi, kalau masing-masing dia masing-masing terbatas, Ya. dengan adanya lembaga itu, keterbatasan itu bisa dihilangkan, Iya. sehingga menjadi kekuatan yang lebih besar. Iya. Ustaz, ya. Itu Mudah-mudahan. mungkin. Itu sebenarnya itu rahasia yang saya simpan. Belum pernah saya sampaikan di publik. Jadi setelah nanti terbangun ketokohan kita sebagai seorang senator, maka untuk Sumatera Barat kita buat itu. Amin. Itu lembaga adat Basani Syarak Basani Kitabullah. Sebelum ini kan adegium apa namanya? Betul. Bukan sesuatu yang bisa mempunyai kekuatan. Iya, saya sudah datangi Pak Gubernur 2 kali meminta Undang-Undang Sumatera Barat itu mulai disosialisasikan dan digerakkan kaum adat dan para ulama. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih sekali sekali lagi sudah bersedia hadir di studio kami dan bersedia juga mengenakan syal songket kami. Luar biasa ini. Songket Silungkang, Ustadz. Songket Silungkang ini terkenal. Dari dulu, Ustadz, dari sejak zaman Belanda sudah terkenal. Ya, jadi ini sudah internasional ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus maju, Ustadz. Ini juga salah satu perekonomian kita di sini. Dengan kita mempromosikan songket, mudah-mudahan ekonomi kita makin bangkit dan kita makin mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk membangun terus ke masa depan yang lebih baik. Baik, Ustadz, jazakallahu khair. Kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di topik-topik yang lain. Mudah-mudahan kalau Ustadz bersedia, mudah-mudahan, Ustadz, ya. Baik, pemirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah perbincangan menarik kita hari ini dengan Ustadz Jael Fatullah. Dan kita berjumpa kembali di sesi-sesi berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.